kepada Robnya mereka memandang. Ada orang sudah ketemu dengan wali, tapi dia nggak tahu bahwa ini wali. Udah sering sehari-hari, tapi karena nggak pernah kenal ciri-ciri wali, maka dia ketemu dia cuek-cuek aja. Abu Jahal, Abu Lahab masih keluarga Nabi, bahkan Nabi itu ponakannya. Tapi mereka nggak ngerti ini Muhammad Rasulullah atau Muhammad bin Abdullah, Muhammad anak adekku atau Muhammad Rasul, nggak ngerti. Akhirnya itu si abu-abu itu imannya juga abu-abu, ya, nggak percaya kalau ponakannya ini seorang Rasulullah yang dilihat fisiknya. Nanti antum saksikan nanti kalau masuk surga ya, semoga kita masuk surga, amin. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tawassul paling mulia, tawassul dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bertawassul menyebut Nabi Muhammad hari ini, saat ini sampai akhir zaman, mereka akan dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama beliau karena kunci surga ada di beliau. Di surga ada 4 sungai. Sungai air mineral. Ada sungai madu. Bukan sungai madu, Bu, sungai madu. Yang ketiga sungai susu. Yang keempat sungai khamar. Nabi pernah diizinkan di dunia untuk mengeluarkan yang pertama sama yang ketiga dari tangannya. Tangan beliau itulah kunci surga. Sekarang antum udah lihat nggak? Masuk ke kantor pakai fingerprint, bener? Yang bisa fingerprint, yang bisa membuka pintu surga hanya telapak tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jempol milik beliau. Yang 4 ini buat kita semua nih. Ini belum pernah dibuka selama pun oleh siapapun sebelumnya. Kita bahas karena ane menghormati beliau nih, murid Gusmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta Ibrahim, kata beliau, itu butuh syafaatku. Anal Fatih. Nabi ngomong apa? Akulah sang Al-Fatih, pembuka. Sorga itu kalau tangan Nabi nggak ditempelin nggak kebuka. Coba masuk parkiran sekarang pakai tempel nggak? Nah, sakti kan sekarang antum. Zet, kebuka. Itu kalau umat Nabi Musa datang itu norak tuh, dia foto-foto tuh. Ini kok bisa ya? Nah, fingerprintnya Rasulullah itu. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau kehabisan air minum, butuh energi, nggak cukup air putih. Nah, ini sunnah nih, kalau jalan jauh sedia air putih, sedia susu. Ini dalilnya. Sampai di satu kampung ada ibu-ibu sedang mengurusi hewan ternaknya, kambingnya, tapi kambing perah. Apa kata Nabi SAW? Abu Bakar bilang ke mak-mak itu, kita mau ambil, mau pinjam kambing yang gak ada susunya, yang paling kurus. No, yang di belakang tuh yang dibuang-buang. Datanglah Abu Bakar, diizinkanlah oleh si ibu itu, mau ambil aja, itu kambing udah gak dipakai. Akhirnya Nabi ambil, Nabi pijit-pijit, dielus-elus. Ternyata kambing itu butuh perhatian juga ya. Antum kalau mau belajar nyembelih tanpa pegang, belajar sama beliau. Ya, yang tukang-tukang jagal nih, cuma ngurusin kambing harus dipegangin, kan lucu. Nah, belajar sama beliau tuh nggak perlu dipegangin, sendiri aja, selesai. Makanya kalau aneh makan kambing di rumah beliau, ada makan banyak-banyak. Karena beda, kambing kalau cara nyembelihnya oke, itu di dagingnya nggak ada amis-amisnya, bener nggak? Oh, itu ada caranya, ada sirnya tuh. Ya, minta ilmunya, ijazahnya ke beliau ntar. Biar repot ntar buat daurah jagal. Diurut-urut oleh Rasulullah, semua bagian diurut, didoakan. Itu kambing langsung nunduk. Kambing tahu sebanyak itu kambing gemuk,
yang dipilih yang kurus. Jadi orang susah itu belum tentu malang. Siapa tahu diperhatiin, karena paling menyedihkan kan. Jadi antum ini kalau doa sama Allah, minta syafaat ke Rasulullah tuh kayak orang malang seharusnya. Biar nanti Rasulullah perhatiin, jangan belagu. Gua ustadz, gua kiai, pasti dapat syafaat, belum tentu. Gua hafiz, belum tentu. Lalu Rasulullah turun ke kakinya, dipijit semua. Habis itu pegang susunya, diperah. Itu kambing gak makan, minum juga jarang, penyakitan, dipegang Nabi sembuh, diurut keluar susunya, padahal itu kambing gak ada susunya. Kira-kira susunya keluar dari mana? Dari jari beliau. Cuma kelihatannya keluar dari itu. Susu adalah air susu surgawi. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Emang susah sama beliau untuk bolak-balik ke surga? Gampang. Nabi itu merem dikit nyampe. Dalilnya apa? Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Nabi memimpin sholat, tiba-tiba maju ke depan, tangannya mau ngambil sesuatu. Tidak lama setelah itu belum mundur. Selesai sholat, beliau kemudian berkhutbah mengatakan, wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang terjadi padaku ketika aku mengimami kalian? Hadis Bukhari, hadis sahih, bukan khurafat, bukan dongeng. Ketika aku takbir, tiba-tiba Allah membukakan alam surgawi kepadaku. Aku lihatlah buah-buahnya. Begitu sholat panjang itu sholatnya, dan aku ingin memetiknya. Makanya Nabi begini tangannya lagi sholat. Jadi kalau ada yang ngalamin begitu, itu gerakan 3 kali nggak batal. Ini fikih al-Muhammadi, fikih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Imam Syafi'i dapat hadis itu, beliau bilang ini tidak membatalkan sholat. Udah selesai, tiba-tiba Allah perlihatkan neraka, maka Nabi mundur 1 langkah. Maka gerakan ini tidak membatalkan sholat. Ketika aku selesai menikmati pemandangan surga, tiba-tiba Allah kasih unjuk bentuk neraka. Maka aku kaget, mundurlah ke belakang. Selevel Nabi masih kaget ngeliat neraka, gimana kalau kita? Ini percaya nih sama saya ya. Kalau ada nanti di antara kita yang ditatap oleh malaikat Zabaniyah yang disebutkan dalam surat Al-Alaq, itu langsung pingsan, pecah kepalanya, bisa buta langsung matanya, cukup dipandang oleh malaikat Zabaniyah, matanya set, langsung pingsan kita. Ilmu itulah yang diturunkan jadi ilmu sihir sekarang, namanya ain. Innal aina haqqun. Itu kekuatan-kekuatan yang di sana sebenarnya, tapi diberikan sedikit di dunia. Innal aina hakun. Sesungguhnya ain itu hak, bisa menjatuhkan orang. Maka antum percaya nggak nanti? Nih jamaah, di akhir zaman, ini sudah akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi itu ngalahin musuhnya cukup pakai matanya. Karena Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman itu salah satu gelarnya Ainullah. Apa arti Ainullah? Matanya Allah. Itu gak berani itu iblis mandang dia. Dajjal gak berani lihat dia. Lihat buta. Nah, kembali ke kisah Nabi Muhammad SAW. Keluar gak air susunya? Keluar susunya gak habis-habis. Akhirnya si mak-mak ini kepo. Dilihatin, siapa sih ini? Dialah satu-satunya perempuan yang dapat menceritakan fisik Nabi secara lengkap. Abu Bakar tidak pernah sanggup menceritakan Nabi, karena beliau itu kalau ketemu Nabi langsung nunduk. Kalau Nabi menatap keluar, Nabi misalnya memandang kemana, baru beliau cerita, rambut Nabi begini, serban Nabi begini. Tapi beliau nggak berani cerita wajah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq setiap kali mengenang Nabi, beliau pingsan. Terkenang dalam sedikit pingsan. Itu cintanya Abu Bakar Sallallahu alaihi
wasallam. Bilal ibn Rabah, tugas dia apa? Azan. Pertama masuk ke Makkah tahun ke-8 Hijriah. Dulu masih ada tangga untuk naik, dan itu jelas tangganya untuk naik Ka'bah. Fathu Mekah tahun ke-8, Nabi mengislamkan orang Mekah, mengislamikan Mekah, menurunkan semua berhala. Maka ditandakan dengan berdirinya Bilal di atas Ka'bah, lalu azan di sana. Ngomonglah orang yang baru masuk Islam tapi jahiliyah belum hilang dari dirinya. Ya Allah, beruntung babe gua mati nggak ngelihat beginian. Masa ada orang hitam naik ke Ka'bah? Itu ngomongnya. Ada nggak di Barzanji? Ada ya? Ada di Barzanji. Itu semuanya protes. Orang Mekah yang mantan-mantan kafir Quraisy ini kemudian masuk Islam, mereka protes, masa orang hitam naik? Tapi Nabi menjadikan orang berkulit hitam menjadi muazzin. Muazzin sama imam pentingan mana? Lebih afdal mana, imam apa muazzin? Makanya waktu kita ke Yordan, imamnya nggak mau ketinggalan, dia muazzin, dia iqomat di imamnya. Dia pengen borong semua deh. Gak tahu di Depok gimana nih. Gimana Pak Kiai? Dorong-dorongan ya? Insya Allah. Takut lehernya panjang ya. Kalau jadi muazin katanya lehernya panjang. Padahal itu kan bahasa majazi. Leher panjang itu maksudnya di saat semua orang tidak terlihat oleh Nabi, karena banyaknya orang, muazin dilihat mana? Oh, tuh muazin tuh. Allah tinggikan orangnya nanti. Kalau kita mati, masuk padang mahsyar, antum lihat nanti makhluk yang paling nonjol itu muazzin. Paling viral di YouTube-nya padang mahsyar. Paling viral itu. Yang bersaksi, yang follower dia bukan hanya manusia. Ada hewan, ada batu. Apa kata batu? Muazzin. Semuanya manggil dia. Sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Sayyidina Bilal diminta azan di Damaskus oleh sahabat mulia Abu Dzar, Abu Darda dan sahabat-sahabat lain. Beliau mulailah azan. Waktu itu hadir para sahabat, ini reuni. Makanya sunnah murid-murid itu buat reuni kalau punya guru yang sama, bukan untuk CLBK, bukan. Tapi untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid begini, itulah dalilnya. Mereka ngumpul-ngumpul untuk mengenang Rasulullah sallallahu alaihi. Sampailah kenangan mereka kepada bab azan.